Assalamualaikum Sobat Pongpong, kembali lagi di Caster, podcastnya Teropong. Podcast ini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang menarik bersama dengan para tokoh-tokoh, komunitas, ataupun mahasiswa berprestasi lainnya. Sobat Pongpong, kali ini kita akan ngebahas tentang Teropong dan apa itu Teropong. Nah, penasaran kan? Apa sih itu Teropong dan berapa banyak divisi yang ada di dalamnya? Kembali lagi bersama saya Andini Rizky. Kita akan ngebahas tentang Teropong bersama dengan para BPH UKM LPM Teropong. Hai semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai tanya jawabnya, baiknya kita perkenalan dulu ya kan? Nah, perkenalannya kita mulai dari sebelah kiri dulu lah. Oke, kenalin aku Kusnadila Nandari, Pimum Teropong untuk periode 2021-2022. Hai, aku Nisa Piliang. Aku di sini sebagai sekretaris divisi perusahaan mewakili pimpinan perusahaan yang lagi magang di luar kota. Halo, kenalin nama aku Mariskia Nabila. Aku di sini sebagai pimpinan divisi multimedia. Halo, aku Dwi Rizka Arianti, pimpinan Litbang UKM LPM Teropong. Hai Dwi. Halo, aku Gina Kalisa, sekretaris umum UKM LPM Teropong. Hai Kakku. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Saat ini menjabat sebagai pimpinan redaksi UKM LPM Teropong tahun 2021-2022. Hai Pak Iqbal. Halo semuanya, perkenalin nama aku Nabila Saskia. Aku sekarang menjabat sebagai bendahara umum mulai dari periode 2021 sampai 2022. Hai Kak Bendung. Nah, Sobat Pongpong, mereka ini adalah para BPH UKM LPM Teropong UMSU. Nah, ngomongin Teropong nih, kan ini pertama kali kan jadi narasumber di podcast nih. Apa sih yang menggambarkan Teropong di diri kalian tuh? Kayak misalnya tentang kekeluargaan atau gimana gitu? Dari Pimum dulu. Oke, kalau ditanya apa yang menggambarkan Teropong di diri aku nih, itu sebenarnya banyak banget sih. Kayak mulai dari kepribadian aku, itu kalau bisa dibilang kepribadian aku tuh berubah hampir 50% ya. Atau 50%, 80% lah itu berubah karena aku ada di Teropong. Kayak misalkan mulai dari sikap aku atau kepedulian aku mulai lebih care itu ya karena ada di Teropong. Kayak gitu sih kalau menurut aku, kalau dari aku pribadi ya. Kalau untuk yang lainnya gimana nih tentang Teropong? Mungkin Sekum kali ya. Baiklah, Sekum dulu. Oke. Kalau Astagfirullahaladzim. Kalau dari saya pribadi lebih ke kekeluargaan kali ya. Karena dari kayak kuliah gitu bisa dibilang kurang deket sama teman-teman kuliah. Nah, begitu masuk Teropong malah lebih deket sama teman-teman yang ada di Teropong, lebih terasa gitu kekeluargaannya. Jadi lebih care satu sama lain, lebih peduli satu sama lain. Kalau dari saya sih itu ya, kekeluargaan. Bendung? Kalau menurut saya pribadi, Teropong itu punya arti tersendiri ya buat diri saya. Salah satunya saya bisa jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya Teropong ini banyak mengajarkan saya gimana caranya bisa berkomitmen, mempertanggungjawabkan apa yang udah saya pilih dari awal dan harus saya jalani seterusnya. Seperti itu. Yang lain gak ada yang mau nambahin? Kakak-kakak Pimlit udah menyiapkan jawaban tersendiri. Semuanya dong ya, ditanya semuanya dong. Penasaran kan jawaban Pimlitnya apa ini? Seru nih. Udah buat komen kan nih Pimlit. Yang menggambarkan Teropong di diri saya sama kayak Pimum mungkin perubahan ya kan, perubahan kepribadian ya. Semenjak masuk Teropong ini saya bisa jadi lebih berani lah. Coba Lanjut, sektor gimana? Untuk sektor gimana ini? Apa? Aduh. Oh, Teropong di diri sendiri. Iya. Kalau Teropong itu di diri saya sendiri apa ya? Saya juga bingung. Tapi saya kayaknya sama deh sama teman-teman saya. Sama aja nggak sih nyonteknya? Kopas ya. Kopas. Kalau untuk Pimul? Kalau saya mungkin yang menggambarkan Teropong di diri saya komitmen dan tanggung jawabnya. Dari yang dulu sebelumnya kan maklum ya anak bungsu, jadi kan belum ada pengalaman mimpin apa gitu kan.
ini udah mulai berkembang, udah karakter developmentnya udah mantep. Oh my god, tinggi banget. development banget nggak sih? Aduh adek Nggak Kia. nangkep gitu. Pimret nih. Boleh. Kalau saya ditanya apa yang menggambarkan dari teropong ke diri saya, ya sebenarnya hampir sama ya. Teropong memberikan dampak yang besar di hidup saya. Memang sebelumnya juga ada organisasi dulu gitu kan. Cuman memang di teropong ini terasa lebih beda karena memang secara dari tanggung jawab itu lebih besar. Apalagi sekarang kan memimpin sebuah divisi, jadi mungkin karakter diri saya itu lebih berubah, pastinya ke arah yang lebih baik gitu. Alhamdulillah. Berarti sekarang Pimret udah di jalan yang benar. Alhamdulillah. Teropong berubah segalanya. Nah, kalau di Teropong ini kan sejauhnya ada 4 divisi gitu kan. Ada redaksi, ada litbang, ada perusahaan sama multimedia. Pernah nggak sih kepikiran untuk menambah divisi lagi ini di Teropong? Coba nih yang jawab. Mungkin Pimom dulu kali ya. Oke. Kalau dari saya pribadi untuk nambah divisi, saya rasa kayaknya nggak ada sih. Karena menurut saya ini udah sangat-sangat paket komplit ya. Ada 5 divisi. Itu udah paket komplit, mulai dari ada kita bergerak di bidang multimedianya, kamera segala macam, lalu beritanya, terus juga perusahaan. Itu menurut saya udah paket komplit sekali gitu. Tinggal gimana lah mengatur itu semua aja sih. Kalau dari saya nggak ada sih yang perlu ditambah. Nah, kakak-kakak yang ada di sini sama abang-abang di sini kan udah lama ya di Teropong. Ada lebih setahun gitu kan. Ada nggak sih suka dukanya selama di Teropong ini dari Pimul lah dulu untuk menjawab? Ini kalau dari saya kayak udah 3 tahun lebih ya di Teropong. Suka dukanya itu udah banyak kali, kayak sampai saking banyaknya nggak tahu mau nyebutin apa. Tapi salah satunya mungkin kalau sukanya itu salah satunya adalah bisa ngerasain momen-momen persahabatan, ngerasain kayak punya rumah kedua. Apalagi kalau kita mahasiswa tuh kan kayak di kampus gabut nggak tahu mau kemana, pulangnya ke sekret, istirahatnya di sekret, di sekretariat. Kalau dukanya itu mungkin lebih ke duka ketika ada masa-masanya lagi nggak solid, lagi nggak kompak gitu. Itu kayak ngerasa sedih sih. Kalau Pimlet gimana Pimlet? Suka dukanya ya sama kayak Pimul banyak banget. Cuma yang paling berkesan di tahun ini mungkin ketika saya diamanahkan jadi sekretaris panitia alma mater. Itu menguras emosi juga ya kan. Jangan nangis. Tapi apa nih kalau mau nangis? Tapi akhirnya air mata kesedihan itu terbayar. Jadi air mata haru saat alma mater ya. Saat alma mater ya sukses. Minum. Apa sih alma mater itu? Ajang pelatihan pers mahasiswa nasional. Kakak-kakak yang lain kadang menambahkan gitu atau sekper, Sekum kali ya. Sekum. baiklah sekum ya. Ini tadi suka duka ya? Iya. Kalau saya sih nggak sampai 3 tahun kayak kakak-kakak ya. Kayaknya baru masuk jalan 2 tahun. Kalau sukanya itu banyak. Kayak biarpun kadang kalau misalnya ada kegiatan kayak misalnya alma mater atau yang kayak sebentar lagi LK, biarpun kayak kegiatannya serius, tapi setelah itu pasti kayak seru-seru lagi gitu. Ada gitu kayak sela-sela di mana bisa ketawa-ketawa bareng. Kalau dukanya sama kayak tadi Pimul bilang atau saya Pimlit bilang, SDM-nya sih. Pada saat SDM-nya itu kayak saling gimana ya, bukan adu argumen sih jatuhnya, kayak sindir-sindiran misalnya, atau kayak lagi apa bahasa anak sekarang selek gitu. Nah itu kalau lagi nggak akur yang kayak kok gini sih gitu. Itu sih kalau saya. Sekpon nggak mau nambahin? Oh, sukanya aja ya. Baiklah. Soalnya kalau yang duka-duka itu nggak enak. Ya, kita nggak pernah berduka gitu. Kita nggak pernah duka. Kita harus happy di mana Iya. duka ya. Ya Allah. Jadi sukanya itu bisa ini sih, kenal teman-teman juga, kayak aku sama Pimlit kan gitu. Terus bisa kenal bisa belajar banyak juga di Teropong. Sukanya itu sih. Apalagi yang paling berkesan tuh makrab.
Iya, Tuh seru tuh. Seru banget sih. Bokep atau malam keakraban. Iya. Banyak peluang kita untuk ke depannya itu dapatnya dari teropong. Betul. Pimret. Gimana Gimana Boleh, kalau saya suka dukanya, yang pertama sukanya dulu ya. Yang paling terasa selama di teropong itu relasi sih, terutama. Mungkin dulu untuk mempunyai banyak teman tuh agak sulit, karena saya jujur dulu orangnya introvert. Beda sama sekarang Percaya banget. Iya, sekarang relasi saya udah tambah banyak ya, sampai di WA saya aja itu sampai angka 1.200. Seleb WA ya kan? Seleb wah serius. Nggak semua sih, cuman terutama yang di UMSU itu kayak dosen, ya kan, dekan, sampai wakil rektor. Boleh itu izin masuk ada uang sablon aja dia ada kontaknya. Iya. Jadi memang teropong ini bukan memaksa kita untuk memang banyak relasi sesama anak teropong sendiri, bahkan sampai anak LPM luar pun kita punya relasinya itu. Jadi itu sukanya yang nggak saya dapatkan di tempat lain. Kalau dukanya ada nggak nih? Sampai saat ini dukanya ada sih, cuman belum begitu terasa. Ada jadi sih. Karena masih di mungkin sini. lebih banyak sukanya. Karena masih digantung. Aduh, masih digantung. Bendum. Apa sih? Bendum ada nggak? Kalau sukanya untuk saya ya saat ini, selama saya berada di teropong, sukanya itu banyak ya. Mulai dari kayak dapet teman-teman baru yang sebenarnya sih mereka kayak pemikirannya tuh jauh berbeda dari kami yang karena beda jurusan tadi itu ya. Pas masuk ke dalam rumah biru ini di teropong kayak lebih dapat suasana baru nih yang sebelumnya nggak pernah didapetin kan di circle kami gitu kan sebelumnya. Kalau untuk dukanya saya sama kayak Pimret sih. Untuk sekarang belum terasa kali dukanya karena masih banyak hal-hal yang lebih mengesankan bagi saya. Dukanya itu ada, cuman tertutupi dengan sukanya. Iya. Kita di teropong kan lebih banyak sukanya. Betul. Ini benar. Benar. Suka happy. Iya. Suka ngeliput ya kan? Kalau dari saya sukanya banyak sih, suka dan duka. Sukanya sama kayak Pimret, mulai dari relasi. Relasi saya tuh saya bangga punya relasi-relasi yang orang-orang hebat gitu. Kayak misalkan kita bisa kenal sama pemateri-pemateri yang selama ini kita undang jadi pembicara di kegiatan kita. Dan saya juga suka saya tuh saya bisa berkomunikasi dengan mereka-mereka yang mungkin kalau kita nggak ada di teropong ini kita nggak bisa komunikasi sama dia tuh. Itu salah satu suka saya gitu. Saya sangat bangga dengan diri saya yang masuk teropong ini dapat pengalaman seperti itu, berkomunikasi dengan misalnya rektor atau wakil rektor, kita bisa komunikasi langsung atau dengan orang-orang hebat di luar sana. Itu suka pertama yang paling menurut saya berkesan sampai sekarang. Dan relasi tadi relasi yang teropong ini membuat saya dikenal banyak sama kawan-kawan luar gitu, bukan kawan-kawan dari teropong ini aja. Itu yang paling berkesan sih menurut saya, atau suka saya lah. Sama ini juga karakter tadi, perubahan karakter dari diri saya ketika saya masuk teropong ini banyak yang teropong merubah setidaknya beberapa karakter yang ada di diri saya. Itu saya bersyukur lah punya teman-teman kayak mereka ini, BPH saya yang luar biasa berdedikasi kan. Alhamdulillah banget gitu. Itu sangat bersyukur lah, itu suka saya punya teman-teman yang sangat peduli sama satu sama lain. Kalau dukanya dari saya sebenarnya sama kayak Pimret sih, nggak terlalu apalah ya kan. Itu masalah-masalah internal gitu biasa lah ya kan. Nggak terlalu dukanya bisa tertutupi sama suka-suka yang selama ini kita dapat gitu. Soalnya teropong ini kita anaknya happy banget ya. Iya, happy. Apalagi JKT happy. Alhamdulillah selama Prokja terjalankan. Happy semua. Kadang ada juga lah emosi-emosi kan, cuman itu biasa lah. Anak-anak. Anak-anak ya.
Nah ini kayaknya pertanyaan yang ditunggu-tunggu nggak sih yang ini? Apa tuh? Nggak sih. Pertanyaan apa sih ini? Apa sih berarti? Aduh, Nah, deg-degan. selama gabung di Teropong ini kan bahkan jadi pengurus gitu ya kan semuanya. Pernah nggak sih ngerasain yang namanya cinlok? Boleh main nggak sih? Pernah Ini harus dijawab ya. Iya, Pertanyaannya harus. ini harus dijawab oleh Pimlit dulu. Aduh, cocok kali. Pernah nggak Pimlit nih cinlok nggak? Cinlok enggak dong. Ah, yang masa betul Masa Bang? sih? Ditanya aja. Pernah lah, pernah. Mungkin nggak cuma saya aja yang pernah. Pernah lah orang bertepuk sebelah tangan Aduh. kok. Ya, lanjut. Lanjut ke Pimlet aja dulu kali ya. Pernah Pimlet aja nggak sih? Pernah cinlok nggak Pimlet selama kepengurusan di sini? Pernah lah. Aduh. Kok sama-sama pernah ya? Kira-kira siapa Pimlet? Itu nggak bisa dibilang. Pilas. Nggak bisa Pilas. di-spill, nggak bisa di-spill. Privasi ya, kan? Cuman ya kalau ditanya kompak pernah, yang nutupin. pasti pernah. Yang pakai Enggak, jadi gini loh teman-teman, gini. Kita kan di Teropong tuh ramai ya kan. Ya kan? Nggak bisa dipungkiri pasti ada momen-momen yang memang harus untuk bersama kan gitu. Aduh. Begitu kan, Mom? Betul ya. Aduh, sweet banget Nah, ya sih. cuman ya itu mungkin dikesampingkan lah. Aduh. Dikedepankan juga nggak apa-apa kok. Dan Pimret masih tetap berjuang. Jangan Ya. menyerah Pimret. Ayolah Bendum, jawab. Oh ya Bendum, pernah cinlok gitu mungkin. Sampai jadian loh. Kalau saya pernah cinlok, alhamdulillah pernah. Tapi udah nggak lagi. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa tuh alasannya? Ini sih karena alasan alam juga. Seleksi alam ya. Iya, Oh, dia seleksi alam alam. juga. Sekum pernah nggak cinlok? Pernah, tapi kan Aduh gimana jawabnya? udah keluar dari Teropong. Jadi kayaknya nggak di itu. Tapi ketemunya pas di Teropong. Iya, Berarti ketemunya cinlok pas pas cinlok di juga. Teropong. Udah jadian, iya. Wajar sih, wajar. Pimul pernah nggak nih? Pimul pernah ya? Pimol nggak pernah karena kebetulan begitu begitu masuk Teropong itu udah ada pasangan. Aduh, Alhamdulillah. Tapi Pimul yang dicinlokin. Iya. Ya maklum lah kalau yang jatuh cinta sama saya kan saya nggak bisa ngelarang. Betul sih, betul. Sekper. Sekper pernah nih Sekper? Kebalikan dari Pimul. Saya mencinloki orang. Oh, jadi Sekper yang berjuang ke orang. Enggak berjuang-juang kali sih. Cinta dalam Mengagumi diam. aja. Mengagumi aja. Jangan buka lah nanti rusak pula rumah tangganya. Oh, udah nikah. Oke, Pimul. Aduh, ini yang bikin penasaran orang. Ini bikin Orang penasaran penasaran nih. sama Pimul nih. Penonton Cinlok mau tahu nggak? nih. Cinlok gimana ya? Saya Ada lamu, masa nggak ada mu? nggak ada sih. Biar seru aja mau. Nggak seru, Ayo Bu. lah. Seru ini aduh. Walaupun nggak dalam-dalam kali sepil aja. Bu. Nggak ada cinlok. Baiklah karena nggak ada yang cinlok lagi ya kan. Lanjut aja nggak sih? Kalau ngomongin soal si rumah biru ini ya kan, Teropong ini. Menurut kan apa sih agar pondasi di rumah biru ini tetap kuat dan kokoh gitu? Dimulai dari Sekper dulu lah, jawab. Nggak bisa yang lain. Gak bisa. Apa tadi? Di rumah biru ini menurut kakak lah, apa sih yang jadi pondasi agar rumah ini kuat dan kokoh gitu? SDM. Iya. Alasannya kenapa? Alasannya kalau misalnya SDM-nya ini nggak kuat, ya rumah birunya juga nggak akan kuat. Benar. Terus pun satu lagi, kalau misalnya cerita kepemimpinan gitu kan, kayak kan ada umum sama divisi lain kan. Kalau misalnya divisi lainnya itu nggak kuat, tapi umumnya kuat, insya Allah bakal kuat ikut gitu. Intinya pimpinannya sih harus kuat. Dan harusnya juga SDM-nya peka dong. Kok pimpinan kuat, SDM-nya juga kuat. Jangan nggak peka kayak gitu. Saling pengertian. Iya, aja. saling Iya, pengertian. saling pengertian aja sih. Yang lain nggak ada mau nambahin? Kak Pimum, Sekum. Kalau saya benar sih kata Sekper tadi, yang paling penting itu tuh SDM, orang-orang yang ada di dalam itu yang jadi fondasi untuk rumah biru ke depannya. Karena biarpun kayak pemimpinnya kuat gitu, yang umumnya sehati gitu, tapi kalau ke bawahnya enggak,
itu juga nggak bakalan nggak bakalan baik untuk kedepannya gitu. Jadi saya harap kayak untuk semua SDM yang ada di Teropong ini untuk saling pengertian aja gitu ya, saling peka, saling ngerti ya, kalau emang ada yang kurang dikasih tahu gitu. Lebih SDM-nya lebih berkualitas lah ke depannya. Ada yang mau nambahin lagi? Ada. Mau nambah? Ada. Pimret? Baik. Kalau menurut saya yang harus dikuatkan itu niat dari kita masing-masing. Salah satunya. Karena dalam melakukan apapun kan kita harus punya niat yang kuat gitu kan, agar tidak keluar dari yang direncanakan. Kita masuk Teropong itu mau ngapain gitu kan. Nah barulah setelah itu kita membangun komitmen di Teropong, ingin belajar, ingin mengembangkan skill gitu. Pokoknya intinya niat, karena sesuatu yang lahir dari hati harus dirawat juga dengan hati gitu kan. Bener banget. Dibesarkan sepenuh hati. Iya betul. Seperti Malika. Mungkin Pimom kali jawaban terakhirnya gimana? Jawaban kalau dari saya, apa yang ngebuat pondasi Teropong ini lebih kuat ke depannya, mungkin merangkum dari kawan-kawan ya tadi ya. Itu dari SDM, terus juga niat dari SDM ini kayak mana. Sama tapi menurut saya kalau misalkan sesuai dengan tadi Sekum dibilang, kalau misalkan intinya kuat tapi SDM-nya ini gimana ya, niatnya kurang atau segala macamnya, kayak malas-malasan atau kerjasamanya nggak ada, itu juga susah kita di intinya gitu. Makanya yang dibutuhkan tadi itu, kalau udah komit, udah berniat, udah masuk Teropong ini, udah tahu gimana, udah komit dia, ya udah itu kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama kayak mana kan, saling bekerja sama lah, ngebantu satu sama lain. Anggotanya ngebantu pimpinan divisinya, pimpinan divisi ini ngebantu umum untuk tujuan bersama gitu. Kenapa kan program kerja ini kan dibentuk atas visi misi dari PIMUM itu kan. PIMUM itu berfungsi untuk apa sih? Bukan, kalau pemimpin umum ini kan bukan hanya tentang jabatan kan. Pemimpin ini kan adalah sosok yang dia bisa membawa teman-teman itu untuk menggapai suatu tujuan secara bersama, itu intinya kan. Jadi itu tadi, kalau misalkan niat dari kawan-kawan udah kuat, pimpinannya kuat, insya Allah Teropong ini semakin lebih maju lagi, lebih sehat lagi orang-orangnya, lebih baik lagi ke depan. Pasti. Kita juga harus, SDM-nya juga harus peka juga kan. Iya benar. Dan kita harus semangat. Lemas sekali. Semangat. Semangat yuk, berongkas. Allah takbir. Nomor rekening di bawah. Terakhir nih, apa sih harapan orang kakak sama abang untuk pengurus selanjutnya, untuk generasi penerus Teropong ya? Dimulai dari umum dulu. Harapan saya untuk generasi selanjutnya, untuk kawan-kawan Teropong itu lebih ini aja sih, lebih tahu dia tuh mau ngapain di Teropong. Itu satu harapan saya. Sama jangan anggap Teropong ini lembaga yang main-main gitu loh. Karena saya melihat sejauh ini ada beberapa oknum lah ya kan, menganggap Teropong ini cuman main-main. Kalau misalkan datang ya karena dia mau aja. Saya berharap SDM-nya nggak ada orang yang punya sifat kayak gitu. Ya kalau misalkan dia udah komit masuk Teropong ini, ya udah kerjakan tanggung jawab yang udah dikasih sama dia. Harapan saya itu lebih bertanggung jawab sama apa yang udah dikasih ke dia. Jangan main-main, jangan sepele. Jadikan Teropong ini sebagai jembatan untuk dia menggapai apa yang dia mau. Karena menurut saya Teropong ini bukan tempat belajar, tapi jembatan untuk kita, apa yang mau kita dapat sih di Teropong ini, ya jembatannya di Teropong ini. Kita pelatihan, kita ngelakuin itu, jadi Teropong ini gitu. Jadi saya mau SDM itu punya dia mindset seperti itu gitu. Kalau dari saya sih. Kalau dari saya harapannya untuk pengurusan tahun depan kan sama seperti Pimom, lebih bertanggung jawab. Misalnya dia udah dikasih job desk, ya udah kerjai, jangan ulur-ulur aku lagi ini lagi itu, kerjai gitu kan. Karena dia udah dikasih amanah, otomatis dia harus bertanggung jawab melakukan job desk tersebut. Itu aja sih.
kedepannya semoga lembaganya sendiri itu bisa lebih maju, lebih berkembang, dan itu semua pasti diawali dari SDM-nya juga yang harus meningkatkan kualitas dirinya, harus lebih bertanggung jawab, lebih amanah dan berkomitmen, karena menurut saya itu sih kuncinya. Teropong ini jangan egois, jangan nangis, saling rangkul, saling bantu dan inisiatif. Oh, jangan nangis Kak. Enggak. Semoga Teropong lebih dikenal ke depannya, dikenal sama orang banyak, organisasinya juga jadi lebih maju. Berharap juga semoga pengurus ke depannya itu lebih erat lah hubungannya, kekeluargaannya gitu. Karena kalau kita udah ngerasa sahabat, udah ngerasa keluarga, mau cekcok atau gimana pun pasti nanti balik lagi, bayan lagi. Jangan nanti karena ngerasa nggak akrab dikasih tahu sedikit tersinggung atau gimana. Itu sih harapan saya. Intinya yang terbaik, dan semoga Teropong juga ke depan punya identitas sebagai persma yang baik juga tentunya. Sama kayak sebelum tadi, semoga lebih dikenal dengan kebaikannya pasti. Mungkin itu. Kalau menurut saya untuk Teropong kedepannya sebenarnya tadi udah dijawab sama teman-teman yang lain. Cuma sih untuk saat ini alhamdulillah di kepengurusannya Kak Kusnadila Anandari, Teropong itu kan udah semakin dikenal, ya kan? Sekarang alhamdulillahnya udah banyak yang tahu Teropong itu apa, lembaga apa gitu kan. Saya berharap semoga pengurus selanjutnya bisa meneruskan apa yang sudah dijalankan di kepengurusan saat ini, bisa di-upgrade lagi kinerjanya, semoga makin kompak, itu aja. Amin. Amin, Allah. Semoga kepengurusan selanjutnya Teropong semakin tinggi ya, semakin maju. Menambahi suara hati bendung, semoga SDM-nya lancar bayar uang kas. Amin. Iya. Jangan lupa untuk semua SDM Teropong bayar uang kas ya. Harus dibayar. Harus wajib. Harus dibayar wajib. Oke, itu di akhir dari perbincangan kita bersama dengan para BPH Teropong, dan dari apa yang saya tangkap bahwa UKM LPM Teropong ini bukan hanya sebuah organisasi, melainkan sebuah keluarga juga. Dan terima kasih untuk para BP yang udah hadir di sini, yang sudah untuk sharing di sini. Semoga yang mendengarkan podcast kali ini dapat mengambil manfaatnya. Amin. Amin. Salam Persma.